Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kepada pemirsa setia Budi Ikan, yang mana pada sore hari ini akan kita sampaikan bagaimana cara budidaya ikan nila yang benar. Nah, ini untuk indukan ya saudaraku ya. Ini untuk indukan, ini ikan ini jumlahnya 45 untuk betinanya, dan untuk jantannya itu 15. Yang mana ikan nila ini kita pelihara, lebarnya kolam ini 12 kali 18 luasnya. Ini panjangnya ini 18, lebarnya 12. Ini sengaja kita buat seperti ini supaya berundak-undak. Nah, untuk pengambilan ikannya lebih mudah. Ini berundak-undak ya. Untuk pengambilan anakan seperti ini, anakannya ribuan ini. Nah, ini supaya lebih mudah dalam pengambilan anakannya. Nah, seperti itu. Yang terpenting adalah air, saudara. Jadi air ini harus benar-benar bersih ataupun tidak mengandung kotoran, terutama minyak. Kadang-kadang kalau di dalam kolam ini kemasukan bakwan ataupun pisang goreng, kadang-kadang anak-anak masuk ke sini melempar pisang goreng atau apa, kadang-kadang ikan itu menjadi mati ataupun stres. Jadi jangan sampai diberi makanan yang mengandung minyak. Kalau daun singkong, daun ubi rambat, kalau bahasa Jawanya muntul, ataupun eceng gondok seperti ini, daun kangkung, daun tales, itu suka. Karena mereka ini memang termasuk ikan karnivora. Jadi bisa menjadi omnivora. Jadi kadang-kala mereka ini suka dengan amis-amis, tapi kadang-kala suka daun-daunan. Nah, ini memelihara ikan nila seperti ini, pemirsa setia Budi Ikan, ini keuntungannya bisa 1000%. Kenapa? Anakannya nanti kita jadikan ikan monosek, bisa ikan nila monosek ataupun ikan nila yang gesit ataupun ikan nila yang tidak beranak. Jadi sebenarnya mudah, saudara-saudaraku. Apabila ikan ini pengen beranak banyak, maka dikasih makanan kangkung yang kaitan hijau-hijauan. Tapi kalau dia supaya tidak beranak, maka dikasih pelet yang proteinnya tinggi. Nah, proteinnya tinggi, maka si ikan ini menjadi besar, tidak kurang beranak ataupun tidak beranak. Nah, karena ikan ini kalau seandainya kita ini bersungguh-sungguh memeliharanya, maka akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya besar. Ini pemirsa setia Budi Ikan. Nah, ini dari ikan ini umurnya sudah hampir 1 tahun ini yang indukannya. Kalau yang baru ini, yang larva-larva kecil-kecil ini baru-baru kemarin ataupun baru-baru ini. Nah, ini sudah banyak, sudah ribuan. Anakan ikan ini ribuan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa kita ini harus bersungguh-sungguh memelihara ikan ini, apapun bentuknya ikan, mau ikan nila, mau ikan lele, mau ikan gurame ataupun ikan patin, maka harus bersungguh-sungguh memeliharanya. Itu kuncinya, saudara. Kuncinya menjadah-wajadah, bersungguh-sungguh langkau, maka akan mendapatkan iya. Dan yang paling terpenting itu adalah pemberian makan. Kalau kita mau kejar target ini ya saudaraku ya. Ini anakannya, kita kasih tahu kolam yang di sana. Nah, ini kalau kolam yang ini pohon kelapa gading, airnya mengambil air dari sini bisa menjadi pupuk. Nah, ini untuk pembesaran. Nah, kalau pembesaran seperti ini, maka beda lagi. Sebenarnya memberi makan itu sehari 2 kali, tapi tidak sebuah keharusan. Bisa juga, nah ini 4-3 kali. Kita lihat di atasnya sudah tidak ada lagi mengambang pakan, maka di dalamnya berarti kurang makanan. Itu bisa kita tambahkan lagi. Menggunakan apa? Menggunakan pelet yang direndam. Nah, tuh. Nah, ambilkan ember, kasih air, Nak. Bapak merendam pelet ini. Nah, pelet ini nggak direndam, saudaraku. Nanti akhirnya pencernaan si ikan ini tidak sehat. Maka ikan itu, pakan ikan harus dibibis dulu. Nah, seperti apa cara membibisnya? Nah, ini seperti ini ya, pemirsa setia Budi Ikan. Nah, ini udah dibibis belum nih? Oh, ini alhamdulillah. Nah, ini udah dibibis, saudara. Ini udah dibibis. Nah, ini Nak, ini kasihkan pakan ikan lele, Nak.
Ini kalau sudah bau gini saudaraku, kalau dikasihkan ikan nila nanti akan menjadi kembung ataupun mencret. Nah, kayak orang aja mencret ya. Jadi ini kasihkan ikan lele. Nah, karena ikan lele ini termasuk tergolong ikan yang rakus. Jadi kalau ini maunya baru, makanan yang baru. Nah, seperti ini. Jadi yang perlu kita sampaikan, nah ini ikan, nah itu ikan tadi. Nah ini beda lagi. Nah ini, nah ini untuk makan ikan lele. Jadi makan ikan yang basi-basi, yang rendamannya terlalu sudah bau, maka jangan diberikan kepada ikan ini, ikan nila. Maka berikan kepada lele-lele seperti ini karena dia termasuk ikan yang kanibal, yang tahan pukul. Jadi kalau lele ini menggunakan air yang jernih, maka dia akan beranak. Kalau menggunakan air keruh seperti ini, mereka tidak memikirkan untuk beranak. Nah, semacam kena kualat, saudaraku. Jadi ikan ini kalau lele ini kalau air jernih maka dia akan beranak. Nah kalau ikan yang seperti ini untuk ikan kecil. Nah, ikan yang dari sini tadi saudaraku, dari pembibitan di sini, pembibitan yang di sini kita pindahkan ke sini. Setelah ke sini maka pindah ke sana saudaraku untuk pembesarannya. Nah ini kolam ini multifungsi. Nah kalau hari raya besar kami jadikan untuk hiburan anak-anak ataupun dijadikan waterboom. Sebelum diisikan kita jadikan waterboom. Tapi kalau perlu dicuci bersih dan dicat dulu ya saudaraku ya. Lalu anak-anak happy. Kadang-kadang kalau kita carikan duit 5.000 per orang itu sudah dapat duit kita. Cuman kita tidak, kita gratiskan untuk orang-orang yang mau di sini. Terutama anak yatim piatu dan fakir miskin. Biar mereka senang, mandikan dengan air yang banyak, nanti anak itu menjadi cerdas. Nah, kasih air nak. Nah, udah tuh kasih M4. M4-nya Pak ambil di sini. Nah, nanti saudaraku, kita ajari bagaimana membibis pakan ikan menggunakan M4. Nah, menggunakan M4 karena ikan ini kalau tidak dibibis maka ini saudaraku, ikan ini kurang sehat. Ini mana M4-nya ambil nak, yang warna pink di sana. Nah, ini nanti saya ajarin sebentar ya saudara ya. Jadi kolam ini panjangnya ini 12, lebar ini 18, sama dengan yang di sana tadi saudaraku. Sama yang di sana tadi. Yang di sana tadi lebarnya sama dengan ini, tapi di sana untuk penetasan, untuk supaya ikan beranak, saudara. Nah, ikan itu supaya beranak. Kalau ini pembesaran, Jadi yang perlu saya sampaikan bagaimana cara membibis pakan ikan supaya ikan kita menjadi sehat. Nah, seperti ini, saudaraku. Nah, cepetan nak. Nanti kontennya kepanjangan, ditinggalkan. Nah, jangan lupa subscribe, saudaraku. Nah, ini tolong dibuka, kasih 3 tutup nak. Nah, kasih 3 tutup. Fungsinya apa? Ini M4 ini untuk memperbaiki kualitas air. Yang awalnya air ini menjadi racun. Nah, pelan sayang. Jadi racun, insya Allah akan menjadi makanan si ikan. Karena apa? Nanti akan menjadi lumut. Nah, setelah menjadi lumut, maka akan dimakan lagi ke ikan. Nah, ini untuk memperbaiki kualitas air. Diaduk nah. Ini pengurusnya. Setia Budi Ikan. Nah, sudah itu nah, ini masukkan pakan ini. Pakan ini, pemirsa Setia Budi Ikan, ini termasuk yang tergolong murah. Maka kami menggunakan M4 ataupun menggunakan booster Vita Liquid. Nah, nanti kita tunjukkan booster Vita Liquid untuk ikan yang di kolam tanah. Nah, aduk sayang. Nah, ini diaduk dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini diaduk saudara. Tujuannya apa? Supaya si ikan peletnya ini yang awalnya kering itu menjadi lembek. Dan seandainya dimakan ikan, maka si ikan tidak menjadi sakit. Ini untuk pencernaan bagus, nanti airnya menjadi air yang sehat. Tutupnya nak, tutup itu bah. Nah, ini harganya 25.000 saudaraku M4 ini. Kalau kita beli eceran kadang-kadang 27. Cuman pemakaiannya bisa berkali-kali, bukan satu kali saudara. Nah, ini hanya untuk memperbaiki kualitas air. Nah, ini ikan nila, termasuk ikan nila yang monosek, dalam arti dia nggak bisa beranak. Nah, dan juga tidak kita anakan. Nah, ini. Jadi 3-4 bulan sudah bisa kita panen. Nah, ini. Beda lagi yang di sini ya, saudaraku ya. Nah, ini airnya warnanya biru, saudaraku. Nah, beda.
Kenapa warnanya biru? Karena ini ikannya pun berbeda. Ikannya berbeda, saudaraku. Ini eceng gondok ini fungsinya untuk apabila kita telat memberi makan, maka si ikan ini makan daunnya ataupun akarnya. Hanya itu aja fungsinya, saudaraku. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Nah, ini kita beri makan seperti ini. Tujuannya supaya ikan menjadi sehat ataupun gemuk. Kita menggunakan M4, saudaraku. Nah, ini kan gurame, saudaraku. Ikan gurame ini kalau kita pelihara bersungguh-sungguh, dari modal 2.000 bibitnya 1 ekor, saudaraku, nanti satu ekor gurame bisa mencapai 50.000 sampai 65 karena bobotnya sampai 3 kilo, 2,5 kilo seperti itu. Nah, makanannya bisa menggunakan daun eceng gondok itu, subur itu, saudaraku, itu adalah tempat supaya eceng gondok itu menjadi hijau. Nah, nanti setelah itu dilemparkan di sini menjadi makanan. Nah. Sini. Nah, tolong dulu, Nak. Ambilkan eceng gondok itu belut. Di dalam lubang itu belut. Jadi kotoran si gurame ini dipindahkan ke sana. Setelah itu di atasnya dikasih eceng gondok kecil-kecil seperti ini, tidak sampai bulanan saudaraku akan menjadi hijau. Tolong, Nak, ambilin, Nak, lemparkan ke gurame. Nah, itu belut, saudaraku. Nah, belut. Nah, itu belut. Nah, ini. Nah, nanti ini pagi hari besok ini habis dimakan karena daunnya hijau. Lagi, Nak. Nah, biar nggak padat yang belutnya. Jadi belut itu makan kotoran si gurame. Nah, sisa dari kotoran belut nanti menjadi makanan si eceng gondok. Eceng gondok kembali lagi ke belut. Jadi sirkulasinya seperti itu. Jadi ini makanan camilan si ikan gurame. Kalau pelet seperti ini, saudaraku, kadangkala biayanya cukup besar. Ya memang masih ada untungnya, tetapi kurang. Ya bukan kita nggak bersyukur ya, kita wajib bersyukur karena kita ini ciptaan Allah, sedangkan gurame juga ciptaan Allah. Jadi kita harus bersyukur, kita bisa budidaya ataupun berternak ikan. Udah, Nak, Sen. Udah, makasih. Jadi intinya kepada setiap budi ikan, kita ini, Nak, memberi pakan seperti ini tujuannya supaya si ikan ini tidak berebut dengan yang lainnya. Maka dibuatlah eceng gondok dengan pelet. Nanti kalau pelet ini habis, maka dia akan makan eceng gondok. Nah, karena di dalam air masih banyak makanan-makanan yang lain, walaupun kadangkala tidak seberapa disukai, tapi tetap dimakan, saudaraku. Nah, tetap dimakan, apalagi warna hijau-hijau seperti itu. Nah, ini ikan gurame, saudaraku. Ikan gurame yang kita pelihara di dalam lubang ini. Nah, ini, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada setiap budi ikan, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan ia. Jadi kita kuncinya bersungguh-sungguh. Nah, ini kembali ke gurame. Gurame ini tergolong ikan yang pemalu, yang dikasih makan tidak langsung seperti lele, tapi ketika ada makanan di atasnya, maka dia cepat mengambil makanan itu. Nah, ini kan gurame. Nah, kita sampaikan kepada pemirsa setia budi ikan, perhatikan dulu ikan nila kita. Biasanya kalau ikan nila yang berwarna, ikan nila berwarna merah, silver, perak seperti ini, kadangkala si ikan ini kurang seberapa diminati oleh rumah makan. Tapi diminati oleh ibu-ibu rumah tangga. Tapi permintaan ini banyaklah rumah makan. Karena rumah makan ini memerlukan satu rumah makan saja kadangkala sampai 25 sampai 20 kilo. Tapi kalau rumahan paling sekilo, setengah kilo ataupun 2 kilo itu udah paling banyak. Jangan banyak-banyak yang warna merah, saudaraku. Nah, ini pemirsa setia budi ikan. Banyakilah yang warna hitam. Karena warna hitam ini tergolong ikan yang dagingnya lebih gurih, kadangkala lebih tebal. Ini warna hitam. 1-2 memang ada yang merah karena kemarin anak-anak memasukkan sesuatu ikan yang warna merah ke dalam kolam ini. Nah, ini ikan nila, pemirsa setia budi ikan. Nah, pelihara yang warna hitam
supaya permintaan di pasar ini terpenuhi ataupun kita tidak kewalahan dalam pembuangan ikan nila yang berwarna merah. Kalau ikan warna hitam seperti ini sangat disukai oleh rumah makan yang partainya mungkin lebih besar. Nah, ini perlu saya sampaikan. Dan yang terpenting, kalau ikan ini sakit, kalau manusia mungkin ada puskesmas ya. Nah, tapi kalau ikan, bagaimana kita membuat puskesmas? Adalah di kampung-kampung namanya puskeswan. Puskesmas untuk hewan, tapi itu kaitan sapi, kambing. Tapi kalau untuk ikan tidak ada. Maka kita harus membuat puskesmas sendiri ataupun apotik ataupun untuk yang obatnya. Ini obatnya, saudaraku. Nah, di sini ini daun pace, daun mengkudu. Nah, daun mengkudu ini kita jadikan alternatif sebagai obat. Obat apa? Obat si ikan. Nah, seperti ini. Ini pace. Nah, pace ini bisa menjadi obat untuk obat yang sakit. Bagaimana caranya? Ini pace, saudara. Ini pace ataupun mengkudu. Ini diartikan kadang-kala buah ajaib. Nah, ini ya, saudaraku ya. Nah, kalau untuk obat sakit ikan nila ataupun ikan gurame ataupun ikan lele, maka si pace ini diwenyet-wenyet, campurkan air. Ini bak ya, saudaraku. Ini misalnya bak, campurkan air. Nah, mungkin sayang yang nggak ada contoh ya. Baknya mana ya? Nah, kalau bak ini untuk pelet. Yang jelas di konten yang sudah lewat itu ada cara mengobati ikan. Ini menggunakan daun pepaya, diwenyet-wenyet, kasih air 3 liter 4 liter, ikannya dimasukin. Tunggu sampai 4-5 menit ke atas, sampai 10 menit, jangan lama-lama ya. Itu direndam. Nah, ini kita buktikan ya. Guramehnya suka nggak dengan ini? Ini guramehnya. Nih. Nah, ini kita tes ya. Nah, ini daun pace, ini pace. Nah, ini pace tuh. Nah, itu. Kita tes. Suka nggak? Nah, ini kita tes. Ini gurame. Nah, guramehnya biar makan pace. Nah, dia sudah gue lama. Oh, tuh. Kan saudaraku. Nah, itu tarik lagi tuh, nimbul lagi. Nah, itu apa? Berarti suka dengan pace. Bahkan pelet dengan pace, mereka pilih pacenya. Padahal rasanya sengar, saudaraku. Sengar. Nanti ya kita lihat ya. Tadi udah ditarik, saudaraku. Nah, itu. Nanti siapa? Nanti ya, saudaraku ya, membuktikan benar nggak suka dengan pace si ikan gurame. Nah, ya, saudaraku ya. Ini harus pemelihara ikan harus ngerti cara mengobati ikan yang sakit menggunakan mengkudu ataupun pace. Nah, itu saudara. Mana saudara ya? Tuh kan? Tarik ke dalam, saudara. Tarik ke dalam dimakan. Nah, nongol lagi. Nah, suka, saudara. Sangat suka. Nanti ya, saudara ya. Nah, lama sedikit ya. Daun mengkudunya. Aduh, kelamaan ya, saudara ya. Kelamaan. Nah, sebenarnya banyak, saudara, ikan ini. Ada 1 ton ini, saudara. Kemarin aja 1 ton kurang 15 kilo, jadi 985. 1 lubang seperti ini, saudara. Keuntungannya banyak kali ikan gurame. Tapi kita harus pintar menyiasati. Menggunakan pakanan alternatif, cenggondo, ataupun pace, daun pacenya, daun kangkung, daun tales, daun pepaya, walaupun pahit nanti itu. Daun pepaya dimakan, makan sudah suka betul. Nanti air nanti sampai berebut dia bawa. Nah, itu jadi rebutan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan pada setiap budi ikan. Bersungguh-sungguhlah engkau memelihara ikan supaya mendapatkan hasil yang maksimal ataupun besar. Kirim di kolom komen kalau mengatasi penyakit apapun yang kaitan ikan, insya Allah kami bisa. Kami bukan pintar, tetapi kami setidak-tidaknya pernah memang sengaja sekolah di dinas perikanan. Ini yang perlu saya sampaikan. Mana tadi mengkudunya sudah dibawa ke dalam, dibawa ke dalam. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan.
Saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, ya Allah, jauhkan dari penyakit dan musibah, dan limpahkan rezekinya, ya Allah, dengan doa selamat dan doa tolak bala, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minan nar wa atwa hisab, ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wasyufal mutalibata wasadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hadah wassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-fatihah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri dari Setiabudi Ika. Selamat bertemu kembali dengan kami. Tabarakallah, ya Allah.